over banget nih people pleaser-nya. Lu gitu gak? Iya. Hah, betulan. Kalau ini mungkin lebih ketawa lagi dia lagi jajan. Iya, gue lagi. Sekarang Diem. Iya, saya tidak bersuara. Saya tidak bersuara. Nanti gue yang disuruh kerjain. Oh, gitu ya ternyata ya. Itu tuh naluri. Nah, coba nih, Pi, tolong buka. Oke, terima kasih. Kita lihat dulu nih ciri-ciri dari people pleaser. Salah satunya ada menghindari melakukan pembelaan untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya dengan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, padahal sebenarnya enggak. Ini mirip kayak kalau misalkan nih tadi ya, kayak bersuara nih semuanya kayak mau apa gitu. Terus ada satu yang sebenarnya maunya apa gitu, beda sendiri. Tapi karena dia people pleaser, ya udahlah. Gue sebenarnya nggak suka sih makan itu, misalkan makan seafood gitu ya, dia nggak bisa nih alergi seafood gitu kan. Ya udahlah, gue ikut aja gitu kan. Dia nggak berani mengutarakan pendapatnya gitu. Nah ini menurut kalian gimana nih? Apakah ini udah di tahap yang over banget nih people pleaser-nya? Lu gitu gak? Iya. Hah, betulan. Bener. Kaget. Dia sendiri ternyata. Iya. Makanan yang gak bisa makan adalah keju. Tapi banyak orang mau makan keju. mau makan keju. Jadi lu juga ya? Iya, saya juga. Jadi Tapi kalau dulu ada yang penting gak ada kejunya, ya udah gue pilih yang itu. Tetep makan. tapi ada case dia benar-benar pilihnya semua keju. Jadi ya udah gue ngalah aja, udah biarin aja mereka makan keju, ya gue nggak Lu makan. nggak makan Jadi gitu. gue ikut patungan tapi nggak makan. Waduh. Oh, itu Jadi gue cuman misalnya di situ ada itu gue minum doang kayak gitu. Kayak gitu Waduh. sih. Tapi gue ngerasa waktu saat itu adalah ya udahlah. Ya udah gitu maksudnya. Ya udah gitu. Kenapa lu nggak berani ngomong gitu? Gue sebenarnya nggak suka keju gitu. karena udah ngomong orang gak peduli. Ya gak? Gue nggak mau. Ya kalau temennya baik Gue nggak mau pilihan gue mempengaruhi orang Mayoritas. lain. orang. Iya, jadi gue nggak mau karena gue mereka harus mengubah semuanya gitu. Ada satu nggak enak gitu, perasaannya nggak Iya, enak kalau beban. misalnya gue mau makan keju gitu kan, mau banget makan keju, apalagi kalau udah ada kata-kata enak banget nih kayaknya yang ini yang keju gitu kan. Terus jadi kayak ya udahlah, ya gue mungkin di situ menghargai dengan mencicip sih, dia gue nyicip, tapi ya udah sekedar cicip, Udah gitu udah gitu sebenarnya. Itu sih salah satu sih yang gue merasa. Pernah ada? Enggak, kalau Saya juga nggak makanan-makanan gitu saya udah disclaimer dari awal, gue gak Iya, makan keju. sama. Kalau makanan penting soalnya buat Ai. Jadi kalau misalkan Ai nggak bisa gitu, sorry banget gitu, enggak gitu. Lo orang mau makan aja gitu. Tapi gue pesannya berbeda, kan bisa gitu ya. Ya sebenarnya menurut Ai lebih bijak aja sih. Kitanya kan kalau rame-rame kan buat kesenangan bersama juga gitu. Kalau kesenangannya cuma buat 1-2 orang ya buat apa kumpul se-RT gitu. Betul. Nah, lanjut nih. Ada yang tentang menghindari berselisih paham dengan orang lain atau menyuarakan pendapat jujur ya. Kalau ini mungkin lebih ketawa lagi dia lagi jajan. Iya, gue lagi. Kalau ini mungkin kalau tadi Enca bilang ya, kalau lagi misalkan urusan apa gitu, lagi rapat misalkan ya, contoh rapat terus lu menyuarakan pendapat lu gitu. Sebenarnya begini lebih bagus gitu. Nah, terus orang lain bilang, apaan sih gitu. Nah, itu jujur itu orang kayak gitu tidak menghargai pendapat sih ya. Kalau lu, cara lu mengatasinya sekarang? Diem. Iya, saya tidak bersuara. Saya bersuara pada saat vote. Jadi pilih mana? Satu, Pak. Betul, kalau misalnya ditunjuk orang gitu, kamu memilih apa? Nah, saya baru. Kalau misalnya nggak ditanya, saya diam. Nggak menyuarakan opsi. Iya, nggak menyuarakan. Cuma milih opsi aja. yang ada. Pilih opsi aja. Opsi yang disediakan saya pilih saja. Wah, lu Sudah. feeling full ya. Feeling banget ya dia. Kalau Ai justru kadang gini, kalau misalkan Ai nggak menyuarakan pendapat Ai, kayak misalkan lebih ke Ganjel. greget gitu ya sih. Ganjel ya, ganjel. Iya, ganjel gitu kayak, aduh sebenarnya kayaknya kalau ini dibuat begini kayak lebih bagus deh gitu. Jadi akhirnya karena greget
yang gatel itu akhirnya Nah, biasa keluarnya di ending-ending suaranya. iya itu keluar kayak di ending-ending. sebenarnya Saya juga pokoknya begitu kalau soalnya. katanya udah sebenarnya gitu di situ baru tuh Kalau kejujuran, kalau nggak- keterbukaan. Kalau nggak, kenapa nggak gini aja ya? Nah, Kenapa Tapi iya, nggak gue gini males aja ya? kalau gitu aja. Nanti gue yang disuruh kerjain. Oh, gitu ya ternyata ya. Kayak kadang itu ya bikin kesel juga saat kita mau menyuarakan pendapat Iya, gitu iya. kan. Gua Oke, ngerti. kalau kamu menyuarakan pendapat, kamu kerjain. Memang ada orang-orang yang Itu membuat Emang. gue Yang begitu ya. terbangun. Gue itu nggak mau menyuarakan pendapat. Nanti gue yang disuruh kerjain semuanya. Gue yang nyuarain pendapat, gue yang kerjain, gue yang capek. Udah. Terkadang Ternyata- itu yang membangun ya. Iya, yang itu kan tadi kan Pemalas. sekolah gitu kan. Ini ternyata dari menyuarakan suara dia ditunjuk. Tunjuk. Udah gue nggak mau lagi. Trauma gue. Aduh ya Tuhan. Oke, ini ada lagi nih. Sering meminta maaf meskipun hal itu bukan kesalahannya. Siapa yang Saya sering? banget. Saya banget. Saya juga. Tabrak Karena orang meja. feeling. Karena orang feeling. Dia enggak. Anda enggak. saya kalau emang ngerasa salah baru saya minta. Kalau aku dari dulu prinsip hidup aku bukan prinsip hidup ya, tapi lebih ke yang aku lakukan setiap kali itu minta maaf aja dulu. Iya. Gak ada Menghindari ruginya, konflik. gak ada lebihnya, maksudnya gak ada untungnya juga, tapi dalam arti minta maaf kenapa emang gitu. Pada sampai sekarang, tapi mungkin kalau di titik ini sekarang ini aku lebih bisa dilihat dulu case-nya. Kalau memang aku harus duluan minta maaf, aku akan minta maaf gitu. Jadi lebih nyaring. Tapi Lebih kalau mikir dulu benar-benar yang minta maaf aja dulu gitu. Hmm. Supaya menenangkan itu loh, Pihak menenangkan lainnya. iya amarahnya itu. Betul, Iya. betul. Kita kan nggak pengen keras sama orang gitu kan. Oke, suara kita pengen didengar. Tapi ketika omongan kita diterima dia, hubungan kita berakhir. Iya. Daripada itu berakhir, aku lebih pilih mempertahankan hubungannya. Oke, gue ngalah deh, gue sorry. Gue mungkin ngomongnya agak keras atau mungkin omongan gue berlebihan. Gue sorry gitu kan. Waduh. Tapi kalau dia nggak mau maafin nih, enggak. Gue marah sama lu, gue nggak suka cara omongan lu kayak gini misalkan kayak gitu. Oh ya sudah. Di titik kita udah minta maaf, di titik itu juga kita berhenti. Gue nggak akan ngejar-ngejar, maafin, please, maafin. Enggak sampai kayak gitu. Tapi aku berhenti di titik di sini. Oke, gue minta maaf. Tapi kalau dia nggak mau maafin, ya udah gue di sini. Kalau lu mau kembali, gue di sini. Gue tetap di sini ya. Gitu. Gue nggak akan pergi. Kalau lu mau ini ya silakan, gue terbuka gitu. Nah itu bagus tuh. Jadi aku nggak mau sampai gini Udah bagus minta juga sih. Bagus tau daripada minta maaf ngemis-ngemis. Oh, enggak harus sampai ngemis-ngemis, tapi lebih nyaring sekarang kan. Iya, lebih nyaring. Iya. Jadi maksudnya lihat dulu case by case. Oh, salahnya mungkin di mana nih? Siapa yang salah? Bagaimana salahnya gitu. Tapi tetap mungkin aku akan tetap minta maaf duluan. Karena itu tadi aku tuh nggak pengen atensinya tinggi gitu loh. Nggak pengen lama-lama marahan sama orang. Nggak pengen kayak orang jadi apa ya? Ini hubungannya jadi gak enak gitu. Renggang gitu ya. Itu tadi makanya mungkin karena aku orang feelings. Jadi kayak aku tuh nggak pengen di antara hubungan. Aku kan orangnya ini ya, maksudnya circle tuh kecil-kecil gitu. Jadi aku nggak mau sampai putus gitu loh. Iya, Kalau iya. ya maksudnya kecuali circle-nya yang besar banget gitu kan. Ya udahlah. Dia doang. Ya udahlah gitu kan. Tapi kalau circle-nya hanya beberapa orang, ya kita bagaimana caranya supaya mempertahankan hubungan Hubungan itu itu. gitu. Hmm. Kayak gitu sih. Ya memang kalau ada konflik, tapi saya nggak minta maaf duluan sih. Cuman kalau memang dia mau ngejauh yang terserah lu. Gua kalau nggak ngerasa salah ya. Kalau ngapain cowok ya harus- mungkin karena logika ya. Kebanyakan cowok-cowok sih rata-rata aku gini liatnya sih gua nggak salah. Meskipun salah, gua nggak salah. Gua begini karena ini. Gua begini karena gini. Gua nggak salah. Enggak, tapi kalau memang ada orang yang mau merenggangkan hubungannya, oh ya udah terserah Ya, lu. lepas biasanya. Kalau mau Nggak balik ya diselesaikan. monggo, kalau mau pergi ya monggo gitu. Juga kalau minta maaf biasa duluan sih. Kayak misalkan udah konflik terus marah juga kan jadinya kan dia ikutan mulai gitu kan. Tapi pas pikir-pikir aduh kenapa gue ikut kesulut gitu. Mungkin minta maaf gara-gara itu sih, bukan gara-gara siapa duluan nih yang salah, siapa duluan, nggak ada gitu. Reaksi, kadang reaksi. Karena yang kita ngerasa ya. kayak oh gue bereaksi seperti itu juga salah gitu, buruk juga gitu ya, udah minta maaf Iya, dulu. sama aku juga kayak Minta maaf tuh bikin tuh chat panjang, maaf ya bla 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 bla. Terus orangnya jawabnya oh ya oke, gue maafin, gue juga minta maaf ya, thank you. Tapi Terima di situ kasih case-nya Tuhan. siapa yang salah?
Dia yang salah atau lu yang Dia yang salah? salah. Oh. Ya kalau kejadian-kejadian kayak gitu ya gue entah kenapa lebih ngerasa kalau gue minta maaf, gue nggak mau minta maaf karena kesalahan orang gitu. Gue minta maaf bukan atas kesalahan gue gitu. Gue lebih baik minta maaf. Oh memang karena ini gue salah di sini sih gitu. Gue menggali apa yang jadi kesalahan gue dulu. Oh iya gue salah sih di sini, gue salah di titik ini. Jadi minta maafnya misalkan, sorry ya, gue tuh sebenarnya gini-gini. Gue minta maaf karena gue lakuin ini gitu. Karena gini. Cara ngomong sorry-nya mirip ini ya, mirip paslon 2 ya. Sorry. Oke gas. Ayo. Oke. Intermezzo. Oke. Terus Tiba-tiba kayak gitu emang nadanya mirip banget. bener. Tadi sampai mana ya? Jadi kepikiran pemil. Iya, yang paling penting minta maafnya untuk kebaikan Ai, bukan kebaikan orang lain. Kalau Ai secara egoisnya itu Ai lebih baik Ai minta maaf untuk diri Ai sendiri, bukan untuk menenangkan dia. Gitu. Artinya ada sisi negatifnya juga dong sebagai people pleaser karena Banget. pasti pas dia bilang gue minta maaf duluan bukan karena gue salah gitu, karena dia salah gue minta maaf duluan gitu kan. Artinya kalau kayak gitu sebagai orang yang salah ini mereka menjadi besar kepala, maksudnya kayak Iya. gue nggak salah, lu minta maaf duluan, artinya gue nggak salah dong, artinya lu ngaku lu salah, gue nggak salah. Artinya bagi orang yang people pleaser kan emang nggak enakan kan, tapi karena itu orang yang salah itu jadi ngerasa dirinya nggak salah, jadi bisa juga buruk buat orang lain, Bisa Ya berdampak negatif buat orang lain. Benar nggak sih? Jadi dia nggak Bisa berkaca juga. kan. Benar-benar. Bisa juga mungkin, tapi lebih ke apa ya, dikasih tahu kita minta maaf karena apa tadi. Gue minta maaf karena reaksi gue tadi berlebihan. Gue Iya. minta maaf karena gue mungkin kurang ngertiin lu. Gue minta maaf karena mungkin gitu. Jadi kita minta maaf di sisi yang kita ngerasa kayak gue salahnya di sini deh gitu. Meskipun kita tahu kita nggak ada salah di situ. Cuman supaya dia itu kesentil. Oh, dia minta maaf ya gitu. Ya gitu. Karena orang kan pada saat itu kan tensinya lagi tinggi kan. Nah pada saat udah turun baru dia kasih tahu gitu. Lo tadi tuh kayak gini gitu. Karena ada juga orang yang minta maaf itu tanpa penjelasan. Gue nggak tahu nih gue salahnya di mana, tapi gue minta maaf dulu ya. Gitu. Tahu nggak? Ada juga. Gue sih nggak tahu gue salah. Gue nggak tahu deh gue salah di mana. Ya udah gue minta maaf deh. Itu nggak tulus gak sih? Minta maafnya nggak tulus. Iya, permintaan maafan yang tidak tulus itu ya. Atau people pleaser itu mungkin ada yang, ya maaf ya kalau saya ada salah. Kalau saya ada salah gitu kan selalu gitu kan. Jadi ya orang kayak, iya ya gue maafin gitu. Ya ujung-ujungnya emang benar besar kepala dia. Tapi kalau lu minta maafnya pakai penjelasan tentang konflik lu itu, apa yang lu lakuin, mungkin orangnya bisa sih berkaca. Oh ya, gue juga sebenarnya salahnya di sini sih. Oke. Semoga ya. Kalau orangnya Bisa dewasa, sama-sama dewasa. Oke, lanjut. Mengubah kepribadian demi menyenangkan orang lain. Nih ciri-ciri yang terakhir. Serem sih ini. Mengubah Kalau- kepribadian. Ngeri juga. Kalau mengubah kepribadian ini biasanya harusnya dari masa proses tumbuh. Proses tumbuh. Tumbuh kembang anak toge. Dari proses, Dari balita. dari proses tumbuh gitu, misalkan dari dia besar di keluarganya Iya, gitu. benar. Terus ketemu di teman-temannya yang kayak mungkin Chelsea tadi, terus masuk ke dunia kerja teman-temannya kayak teman-teman lu. Benar sih. Nah, Biasa Itu- yang orang, kalau people pleaser ya, kalau dia misalkan mengubah kepribadiannya, misalkan nih di waktu SMP sekolahnya beda nih ya. SD, SMP beda gitu ya. Di SD circle-nya ini nih teman-temannya, oh mereka lebih suka gue begini karakternya, dia bikin lah karakter kayak gitu. Waktu di SMP, oh teman-teman gue beda lagi nih, karakternya mau yang kayak gini, oke gue jadi kayak gini. Nah dia tuh jadinya nggak jadi diri sendiri. itu kejadian di saya. Gimana coba? Gimana coba? Enggak, karena waktu SD kan sampai kelas 3 masih di sini. Itu ya masih mau-maunya aja kan. Terus pas pindah ke lingkungan baru kan aneh kan. Iya. Jadi kita harus ngikutin arus orang lain kan. Oh jadi dia, mereka ini mainnya begini. Jadi kita harus lebih ngikutin. Terus kan kalau di lingkungan baru entah kenapa kita tuh harus ngelakukan sesuatu biar kita dikenal dulu gitu kan. Oh, Terus pokoknya pindah, lo jadi. iya SMP pindah lagi, SMA pindah lagi, ya begitu-begitu aja. Jadi lu sekarang udah ada 4 karakter yang berbeda ya. So far ya.
Anda berbagian ganda. Jadi kalau enggak udah quarter. Udah lulus. Makanya dia lagi quarter krisis. Jadi sekarang kalau ketemu orang yang model kayak gimana kayaknya bisa. Berarti Bisa. nih, kalau sekarang lu ketemu teman SMP lu, karakter lu apakah lu sesuaiin lagi sama teman SMP lu? Enggak kan? Enggak. Pasti Kalau lu jadi yang enggak. berbeda Kalau kan? sekarang ya kita sekarang kayak gimana aja. Oke. Ya gue sekarang begini ya lu terima enggak ya udah suka hidup lu aja. Oke, gimana cara sembuh dari penyakit people pleaser ini kira-kira? Dari para survival? Kalau menurut saya semua orang people pleaser ini bakalan menemukan apa? Caranya. Turn back point-nya. Turn back point. Turn back point-nya. Entah dari masalah yang kayak tadi Chelsea contohin gitu, tiba-tiba dia minta tolong semua orang nggak ada gitu. Atau entah dari cara apapun, misalnya orang negur juga bisa jadi turn back point-nya dia. Memang kalau ini harus memang melewati fase-fase gitu. Tapi kalau memang ngerasa nggak ketemu-temu ya profesional lah jawabannya. Iya sih benar. Profesional. Profesional. Sih, kira-kira gimana caranya? Ngebaca. Emang pakar. Pakar banget nih. Ayo Ceh. Caranya? Cara untuk sembuh. Menurut aku ya, aku setuju sama caranya Ricky tadi bilang kalau misalkan kita punya caranya masing-masing. Tapi mungkin yang bisa teman-teman pendengar pikirkan, maksudnya gimana caranya? Berarti nggak ada dong gitu kan? Mungkin salah satunya pertama itu tahu prioritas kita tuh apa, siapa. Ya prioritas lah, tahu prioritas. Kalau kalian nggak tahu cara bagaimana menentukan prioritas, udah pasti yang pertama tuh Tuhan dulu, ya kan? Betul. Ya, dan setelahnya terserah. Kalian bisa mungkin diri kalian sendiri, pekerjaan kah, keluarga kah, apa studi kalian kah, atau apapun kalian pikirkan mana yang paling penting di hidup kalian gitu. Apa yang pingin kalian capai di tahap ini gitu, di tahap hidup kalian sekarang, entah kalian umur berapapun itu. Misalkan mungkin sekolah kalian nomor 1, kayak gue pengen jadi orang paling pintar di sekolah. Ya udah silakan, berarti itu prioritas kalian. Kalau ada hal di luar itu yang, maksudnya ada hal-hal yang kayak menggeserkan prioritas kalian, ya udah coba rethinking itu kira-kira baik apa enggak ya, buruk apa enggak ya. Jadi itu coba dan diskusi lah sama orang gitu. Dan menurut aku beranilah, sedikit berani untuk ngomong enggak. Dan maksudnya gini, enggak jangan berarti gini, minta tolong enggak. Enggak. Itu nyeselin sih. Agak nyeselin. Aku belajar di podcast hari ini. Menolak. Aku harus menolak. Siapapun minta. Enggak. Semuanya enggak. Enggak gitu ya. Tapi maksudnya enggak itu dalam arti jangan sampai kita tuh karena ada beberapa case ya, dalam arti orang tuh benar-benar minta tolong karena urgent banget loh. Terus pada saat dia datang sama kita bilang enggak, terus dia kehilangan entah apapun yang paling penting dalam kehidupan dia. Sama itu bikin kita ngerasa bersalah juga gitu. Jadi dilihat kita bisa apa enggak nolongin. Menurut aku menolong orang lain itu tuh baik adanya. Dan itu tuh itu tuh naluri. Oke. Naluri. Manusia gitu. Jadi jangan sampai karena kita takut jadi orang yang people pleaser, kesannya kan negatif sekali ya. Jangan sampai kita tuh jadi orang yang kurang empati gitu. Jadi menurut aku pertama tahulah prioritas kalian siapa, apa, dan yang kedua itu sedikit berani bilang enggak, tapi dengan alasan, dalam arti alasan kalian tuh memang enggak kalian buat-buat. Dia minta gini-gini, enggak, gue bikin gini aja gitu, gue gak mau nolongin kayak gitu. Ya itu balik lagi ke diri sendiri menurut aku ya. Kalau kalian memang ingin nolongin, kalau kalian ngerasa itu nggak perlu gue tolong, ya udah juga gitu. Kalian yang tahu lah gitu. Betul. Dan yang ketiga ya itu tadi, jangan sampai kita tuh jadi nggak jadi manusia lah gitu. Ya jadi manusia kan harus saling tolong menolong ya gitu ya. Gotong royong. Gitu sih. Baiklah, Pensya. Ini kan lagi survive. Saya lagi survive. Saya mendapatkan banyak banget insight hari ini. Kira-kira apa nih yang mau lo lakuin dulu nih? Iya, yang mau saya lakukan adalah membangun ini sih, itu prioritas. Jadi kalau misalnya orang suruh apa, jangan mendahulukan orang lain, tapi mendahulukan apa prioritas kita sendiri gitu kan.
Yang kayak misalnya orang ngajakin pergi padahal hari itu kita harusnya me time atau gimana. Padahal perginya nggak penting-penting amat, cuman buat kayak hangout terus habis itu hahaha yang sebenarnya kayaknya nggak penting-penting amat, tapi karena kita sebagai people pleaser kayak ya udahlah temenin aja lah gitu. Tapi di dalam diri kita nggak enak gitu kan untuk menolaknya. Itu juga banyak banget sih. Iya, jadi mungkin itu berani untuk menolak juga prioritas. Nah, terima kasih untuk saran-sarannya hari ini. Saya mendapatkan insight yang luar biasa. Semoga saya menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Sama ini, kemarin saya nonton video ya lupa. Apa? Yang paling pertama ya kenalin dulu apa yang kita mau. Betul. Sebelum nentuin prioritas ya maksudnya. Menurut saya ya. Benar. Saya setuju. Kenalin dulu apa yang kita mau. Paling penting sih, kenapa? Paling penting sih cintain diri kita sendiri sih. Cintai ususmu. Minum pip. Minum tiap hari. Cintai diri sendiri dulu, baru bisa cintai orang lain. Saya baru kita bisa mengasihi orang lain. Karena lu kalau mengasihi orang lain dulu, lu belum tentu sayang sama diri lu sendiri. Lu lakuin semua yang orang lain harusnya lakuin, dilempar ke lu, sampai lu lupa lu harus sayang sama diri lu sendiri. Betul. Ya yang capek ya kita, bukan orang lain gitu. Orang lain ya terima jadi, kita yang capek, ya mereka senang gitu. Kehadiran lu membantu mereka. Apa itu? Kehadiran lu membantu mereka tapi tidak berdampak baik buat diri sendiri. Iya, tidak berdampak baik untuk diri sendiri. Jadi penting banget untuk kita love myself. Ya, ingat ya, kepentingan Love orang lain bukan tanggung jawab kita. Siap, coblos nomor 4. Buat hari ini ya. Buat hari ini. Oke Kepentingan deh. orang lain bukan Teman-teman. tanggung jawab kita. Setuju. Oke deh teman-teman. Sekian hari ini. Terima kasih semua waktunya. Keren. Terima kasih. Buat teman-teman yang masih di tahap seperti Vensya, people pleaser atau mungkin ya lebih, ada yang mungkin yang over dari lu gitu. Tenang. Nah, teman-teman diharapkan banget buat belajar ya, belajar bertumbuh juga gitu, belajar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jangan dikit-dikit tolongin orang baik, tolongin orang selalu baik. Tapi tadi nggak semua orang baik ya. Iya. Oh, coba lagi. Quotes-nya apa tuh tadi? Apa? Dari Terakhir. Maksudnya dari dia. Dari Otto. Oh, yang dari Otto. Orang people pleaser belum tentu Baik. Jadi people pleaser itu ya belum tentu dia baik gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar niatnya baik, ya dia baik gitu. Jadi jangan sampai teman-teman, aduh gue harus ngelakuin ini. Jadinya kalian bukan berniat baik, malah berniat jelek untuk diri sendiri gitu. Ya kan? Lebih baik kita secara sukarela berbuat baik gitu kepada orang dibandingkan kita terpaksa berbuat baik untuk orang lain gitu. Hanya untuk mendapat respon baik. Kandidat orang baik gitu. Ya, itu penting banget buat teman-teman. Makanya teman-teman boleh banget cerita ke kita di sini lewat link yang ada di bawah ini di deskripsi. Teman-teman boleh klik di situ, teman-teman boleh cari kita di situ ya. Oke, sekian untuk hari ini. See you on the next podcast. Bye.